Perkenalkan nama saya Rifai, CGP Angkatan 9. Ini saya ada tugas mewawancari Bapak selaku pimpinan di SDN 1 SDN ini. Ini nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bapak terkait dengan proses kebijakan yang ada di Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancara? Langsung saja Pak Umar, bahwa ini yang pertama terkait dengan pertanyaan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana menurut Bapak? Ya Pak, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang di keduanya benar tetapi saling bertentangan, atau yang dikenal dengan dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lain salah. Gitu Pak ya. Ya. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana kalau menurut Bapak? Ya gini Pak, kedua kasus tersebut harus diidentifikasikan dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Caranya mengidentifikasi yang mana yang keduanya kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja memahami kasus tersebut salah satu harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah Bapak ya? Iya. Oh iya. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka salah satu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema atau etika atau dilema etika, ngaten Pak. Selanjutnya Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Jalan lakukan selama ini? Ya, suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil Pak, di hati nurani Pak. Gitu ya Pak. Mudaratnya dan manfaatnya mana yang lebih besar? Kalau besar mudaratnya, lebih baik kita tinggalkan. Untuk selanjutnya Bapak, untuk pertanyaan nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dilema etika Bapak? Iya Pak, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika yang efektif, yang harus perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan. Oh begitu Pak ya. Dan membangun kebijakan Pak ya. Iya. Selanjutnya Bapak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dilema etika Bapak? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagai orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalani keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati Pak. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Tidak ada Pak jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus
yang diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut. Diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif buat semua warga sekolah. Oh, gitu. Nah, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dilema etika, Bapak? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, Pak. Oh, gitu ya. Pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Oke, Bapak. Dari semua hal yang telah Panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika tersebut, Bapak? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka identifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar bahwa benar itu dapat menentukan paradigma yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip yang tidak merugikan siswa. Ngoten, Pak. Demikian, Bapak, bahwa saya telah memperoleh banyak hal dari Panjenengan terkait dengan cara Panjenengan memutuskan suatu hal terkait dengan baik yang terkait dengan lembaga yang dikaitkan dengan dilema etika dan bisikan moral. Saya telah banyak tahu tentang banyak hal tentang kebijakan yang harus diambil. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya dan mohon maaf kalau mengganggu waktunya Panjenengan. Iya, kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifai. Perkenalkan Pak Yoko, saya Rifai, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pacitan, yang saat ini sedang melaksanakan tugas di modul 3.1. Itu tugasnya adalah mewawancarai kepala sekolah terdekat di sekitar tempat tugasnya. Kebetulan saya di SD, nah ini juga yang saya temui adalah Pak Yoko yang juga kepala MI Muhammadiyah Kasihan 3, yang secara taraf pendidikan adalah level sekolah dasar. Perkenalkan Pak Yoko bahwa kali ini saya akan mewawancarai Panjenengan terkait dengan beberapa poin. Nanti ada sekitar 8 poin pertanyaan yang akan saya ajukan ke Panjenengan. Jadi nanti mohon Bapak berkenan untuk menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak nanti. Begini Pak Yoko, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di lembaga MI Muhammadiyah Kasihan 3 ini, Bapak? Begini Pak Rifai, untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi, sebetulnya ini cukup mudah, yaitu dengan melihat kepentingannya, apakah benar atau salah. Jika kasus dilema etika itu kedua posisi sama-sama benar, Iya, Pak. tapi kepentingan itu bisa bertentangan, ya. Iya, iya. Nah, tetapi kalau kedua kepentingan tadi salah satunya melanggar hukum, maka menurut saya itu dapat dipastikan termasuk kasus bujukan moral. Oh, gitu Pak ya. Oke, oke. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana
ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana menurut Bapak? Gini, pertanyaan gimana? Ya, yang kedua. Yang Ya. diulangi coba, kurang jelas. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini atau di MI Muhammadiyah Kajian 3 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, gitu Bapak bertanya. Oh gitu ya. Ya. Ya untuk kasus dilema etika di mana kedua kepentingan sama-sama benar, saya memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya muatan kepentingan. Misalnya gini, Ya. apakah itu kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, tentang kesetiaan, kebenaran atau kejujuran, kemudian juga menyangkut jangka pendek atau jangka panjang. Di samping itu, saya juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Terus berikutnya Bapak, bahwa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak laksanakan selama ini? Gini. Iya. Selama ini dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, yang pertama tentu kita melihat kasus ini bersinggungan atau berhubungan dengan siapa saja, dan sejauh mana nilai-nilai itu yang bertentangan. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data dan berupa fakta apa yang sudah terjadi. Karena kemudian kami analisa dan dengan paradigma yang terjadi. Di sini setelah kita tahu faktanya, kita lihat benar atau salah, benar atau salah, kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan. Baru kemudian setelah itu kita lakukan refleksi, apakah keputusan kita ambil itu sesuai dengan kaidah norma yang ada dan semua pihak dapat menerimanya. Jadi kuncinya sebetulnya pada itu. Pada norma, norma dan semua pihak bisa menerima itu. Jadi kita sama-sama win-win solution. Iya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di lembaga Bapak? Dalam kasus dilema etika dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah. Jadi kemudian saya kategorikan efektif dalam pengambilan keputusan tersebut. Oh gitu ya. Selanjutnya Bapak, bahwa hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dilema etika? Selama yang saya alami yang di lembaga kami, tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu upaya mempersatukan pemikiran atau kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang untuk menyamakannya. Di samping itu juga kami harus dapat memilih dan memilah solusi atau pemecahan masalah demi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima semua orang tadi. Jadi itu Bapak ya. Iya. Sudah sangat solutif sekali Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus untuk untuk bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang telah Bapak jalankan itu? Kalau masalah jadwal sebetulnya kami sangat fleksibel ya. Jadi tergantung masalah itu perlu segera ditangani atau bisa diselesaikan beberapa hari yang akan datang. Jadi kalau jadwal kami sangat fleksibel. Kalau masalahnya itu mendesak, tentu kami juga harus segera mungkin untuk
memutuskan gitu Pak. sehingga menyatukan beberapa orang atau teman-teman untuk segera menyelesaikannya. Tapi kalau masalahnya itu bisa diuraikan penting ya bisa saja dibuatkan jadwal. Tapi yang jelas jadwal Pak ada, tapi juga apa ya istilahnya itu sangat fleksibel gitu Pak ya. Oh iya. Terus adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dilema etika tersebut Bapak? Oh, untuk masalah itu kami tergantung juga ya masalah yang kita hadapi. Kadang kita melibatkan semua guru dalam mengambil keputusan tersebut. Kadang-kadang juga melibatkan beberapa guru atau wali murid bahkan komite untuk permasalahan tertentu yang sifatnya menyangkut hal-hal yang lebih luas atau lingkup yang lebih sedikit gitu istilahnya. Berarti semua stakeholder yang ada di lembaga semua terlibat begitu ya Pak ya? Ya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam dilema etika tersebut Bapak? Begini, yang pertama dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi harus dilakukan dengan pemikiran yang matang, Pak. Oh iya. Kemudian dalam apakah termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral itu juga harus dibedakan ya. Oh iya. Jadi yang moral hubungan dengan hukum itu tadi ya. Beda Pak ya Pak. Ya, mudah. Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan segera yang perlu saya putuskan sendiri itu juga kalau menyangkut masalah yang besar kemudian masalah itu bisa saya atasi kemudian seperti itu juga bisa. Atau beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif, jadi melibatkan dewan guru, melibatkan komite, wali murid dan sebagainya itu juga. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan saya harus memperhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak yang berkelanjutan. Karena pada dasarnya kalau saat kami itu ininya itu musyawarah atau mufakat atau kalau orang sekarang mungkin menamakan ya win-win solusi yang semua dimenangkan istilahnya gitu. Iya. Tidak ada yang merasa dirugikan ya, gitu ya Pak ya. Tidak ada yang merasa benar dan tidak ada yang merasa disalahkan. Oh iya. Kalau bisa seperti itu. Terima kasih Pak Joko atas berkenannya waktunya membersamai saya dalam wawancara tadi. Saya banyak sekali ilmu yang telah saya petik dari apa yang Pak Manjunan sampaikan tadi. Bantuan luar biasa bahwa terkait dengan penyelesaian dilema etika itu Panjunan sudah mempunyai sebuah konsep yang sudah sangat bagus sekali, sehingga nanti itu akan menjadi sebuah pembelajaran bagi saya dalam menerapkan ilmu kepemimpinan di kemudian hari. Sekali lagi mohon maaf Pak Yako telah mengganggu waktunya dan saya kira ini sudah cukup Pak Yako dan saya akhiri.